Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuzul Stileni, NIM 2018-12048. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau membaca tentang flowchart sistem penjualan kredit. Seperti yang kita tahu, pada flowchart ini terdapat 6 divisi yang berkaitan. Yang pertama ada divisi penjualan, kemudian bagian kredit, kemudian gudang, kemudian bagian pengiriman, kemudian bagian penagihan, dan yang terakhir bagian pencatatan piutang. Kita awali dengan bagian penjualan. Pada pertama kali, bagian penjualan menerima pesanan penjualan dari pelanggan secara manual. Berdasarkan penerimaan pesanan tersebut, maka dibuatlah faktur yang disetujui oleh bagian kepala kredit dan dilakukan secara manual sehingga menghasilkan output berupa 5 buah faktur. Yang pertama ada customer copy, yang kedua ada ledger copy, yang ketiga ada stock request, yang keempat ada packing slip, dan kelima kredit copy. Dari kelima faktur ini kita akan bahas satu persatu bagaimana pendistribusiannya kepada bagian yang berkaitan. Yang pertama untuk customer copy dan faktur ledger copy slip kedua. Kedua faktur ini diteruskan kepada bagian penagihan. Kemudian diarsipkan sementara sembari menunggu barang tersebut dikirimkan. Jadi sampai di sini kita berhenti dulu untuk yang customer copy dan ledger copy. Kemudian lanjut kepada stock request yang ketiga. Pada stock request ketiga ini diteruskan ke bagian gudang. Bagian gudang kemudian melakukan pengeluaran barang dan mencatat pengeluaran barang tersebut berdasarkan dari stock request yang sudah dibuat oleh bagian penjualan. Hal ini juga sekaligus digunakan untuk mengawasi utang. Nah, stock request yang tadi digunakan itu juga sekaligus dipakai sebagai dasar untuk membuat perintah pengiriman secara manual. Surat perintah pengiriman secara manual ini untuk selanjutnya diteruskan kepada bagian pengiriman disertakan dengan stock request dan juga packing slip. Packing slip dan stock request tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengirim barang kepada pelanggan secara manual. Hasil dari kegiatan mengirim barang tersebut kemudian dibuatlah sebuah laporan secara manual yang menghasilkan dokumen laporan pengiriman barang. Untuk selanjutnya dokumen ini akan diarsipkan oleh bagian pengiriman. Sedangkan untuk laporan pengirimannya akan diteruskan kepada bagian penagihan disertakan dengan stock request, dengan customer copy 1 dan ledger copy 2 yang tadi sudah diarsipkan sementara sambil menunggu pengiriman ya. Tapi karena pada yang kedua ini barang sudah dikirimkan, jadi kedua faktur tersebut kita keluarkan lagi ditambah dengan stock request dari bagian pengiriman. Jadi 3 macam faktur itu digunakan sebagai dasar untuk mencatat ke bagian register penjualan. Untuk selanjutnya diarsipkan. Stock request 3 tadi yang diarsipkan, sedangkan customer copy 1 digunakan untuk mengirimkan barang dan diberikan kepada pelanggan, sedangkan ledger copy 2 diteruskan kepada bagian pencatat piutang sebagai dasar untuk mencatat ke buku pembantu piutang. Hal ini dilakukan secara manual, dan ketika buku pembantu piutang sudah diupdate,
maka ledger copy tersebut juga akan diarsipkan. Kembali lagi ke sini. Tadi untuk yang customer copy 1 sudah, ledger copy 2 sudah, stock request-nya sudah. Kemudian kita berbicara tentang tadi packing slip-nya juga sudah ya, masuk ke bagian pengiriman. Kita berbicara tentang credit copy atau slip yang kelima. Credit copy atau slip yang kelima tadi itu di awal juga digunakan untuk bagian kredit sebagai dasar untuk persetujuan kredit. Jika kredit ini sudah disetujui, maka kredit copy faktur 5 itu juga akan diarsipkan oleh bagian kredit. Sampai di sini jelas ya bahwa semua faktur yang telah dibuat oleh bagian penjualan itu endingnya akan didistribusikan kepada bagian masing-masing sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Sekian video presentasi dari saya tentang sistem penjualan kredit. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.